Selamat pagi anak-anakku semua. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang satuan sudut. Ada derajat, ada radian, kemudian juga ada menit, detik ya. Kalian pelajari contoh-contoh soalnya kemarin. Dan hari ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, perhatikan di sini. Misalkan ada segitiga ABC, siku-siku di B. Siku-siku di B ini. Kemudian sisi siku-siku yang di samping sudutnya ini siku-siku di B, kemudian ini sudut alfa. Kita misalkan ini sudut alfa. Kemudian sisi samping sudut, maksudnya samping sudut alfa, ini dinamakan X. Lalu sisi depan sudut, ini yang sisi depannya sudut ini. Nah, depannya sudut, ini dinamakan Y. Kemudian yang sisi miring itu dinamakan R. Jadi ada X itu sisi samping sudut, ada Y itu sisi depan sudut, lalu R itu adalah sisi miring. Nah, ini keterangannya. Kemudian dari segitiga ini, siku-siku ini dapat ditunjukkan bahwa perbandingan trigonometri ada sinus, kosinus, tangen. Disingkat sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi miring. Depannya sudut adalah ini. Sisi miringnya ini. Jadi sinus itu adalah Y per R. Nanti kalian menghafalkannya ini. Depan per miring. Depan sudutnya apa? Miringnya apa? Kemudian kosinus itu sisi samping per sisi miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Jadi kosinus alfa sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping. Depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Jadi tangen alfa adalah Y per X. Nah, kita perhatikan di sini. Sin alfa sama dengan BC per AC sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa AB per AC sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa BC per AB sama dengan Y per X. Ada 3 itu. Kemudian kebalikan dari sinus atau bisa ditulis sepersinus alfa itu disebut kosekan. Kosek alfa ini dibaca kosekan alfa. Jadi kalau sin tadi Y per R, maka kosekannya adalah R per Y, kebalikannya. Kemudian kebalikannya cos atau bisa ditulis sepercos alfa itu adalah sekan. SEC ini dibaca sekan alfa sama dengan R per X. Jadi kebalikannya ini. Lalu kebalikannya tangen atau sepertangen alfa itu adalah kotangen. COTAN. Kotangen alfa. Berarti X per Y. Kebalikannya ini. Di sini nanti ada keterangannya. Sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangen, kosek itu kosekan, sek itu sekan, kotan itu kotangen. Lalu kita juga ingat, kalian sudah mempelajari di SMP mungkin, teorema Pitagoras. Ya, jadi di dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. R atau sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang di antara kedua sisi yang lain. Nah, teorema Pitagoras sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini R adalah sisi yang paling panjang, berarti jumlah dari sisi yang lain. Atau kalau ini
kuadratnya kita hilangkan, maka yang ruas kanan di akar. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Atau kalau kita mau mencari sisi X tinggal membalik saja. X kuadrat sama dengan R kuadrat, sisi yang paling panjang, dikurangi sisi yang satunya. Jadi R kuadrat sama dengan dikurangi Y kuadrat, atau kalau X-nya tidak ada pangkat 2-nya, maka yang ruas kanan di akar. Pakai yang ini juga boleh. Kemudian yang satunya lagi, kalau misalkan kita mau mencari sisi Y, kita bisa menggunakan rumus yang Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat, atau kalau Y-nya pangkat 2-nya hilang, maka ruas kanan di akar. Nanti tinggal memilih, kalian bisa memilih yang ini, yang kiri atau yang kanan. Kemudian yang mau kita cari apa? Apakah sisi miring, pakai rumus yang pertama, apakah sisi X atau samping sudut, pakai yang ini, ataukah sisi depan sudut atau Y, pakainya yang ini ya. Kemudian contoh, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika AB 3, misalkan 3 cm dan AC-nya juga AC-nya 5 cm. Hitunglah sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Mungkin kita perlu menggambar dulu segitiga siku-siku ABC, misalkan seperti ini. ABC, siku-siku di B tadi. Kemudian diketahui AB 3, AC 5. AB 3 ini, kemudian AC 5. AC itu sisi miring. Ini belum ada. Sebelumnya ini belum ada. Jadi yang diketahui AB sama AC atau X dan R. Lalu BC-nya berapa? BC-nya kita cari pakai rumus Pythagoras tadi. BC berarti sama dengan ini. Kita menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan ini. Nah, dengan rumus Pythagoras, BC sama dengan akar dari sisi yang paling panjang, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, akar dari 25 dikurangi 9, akar 16 atau 4. Nah, ketiga sisi sudah diketahui semua. X-nya 3, Y-nya 4, R-nya 5. Lalu, rumus sin tadi, sin alfa, sisi depan per sisi miring, BC per AC, jadinya 4/5. Kemudian, cos alfa, samping per miring, berarti 3/5. Kemudian tangen depan per samping, jadinya 4/3. Nah, nanti kalau misalkan diminta kosekan alfanya berapa? Tinggal balik ini, kebalikannya sin, jadinya 5/4. Lalu sekan alfanya berapa? Sekan itu kebalikannya cos, berarti 5/3. Lalu kotangen alfanya berapa? Kebalikannya tangen, jadinya 3/4. Seperti itu. Contoh 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Hi. Jika PQ 12 cm dan QR 5 cm, tentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, seperti tadi, kita bisa menggambar dulu segitiga siku-siku PQR siku-siku di Hi. Kemudian PQ-nya 12, ini PQ 12, QR-nya 5. Nah, misalkan ini kita namakan sudutnya sudut beta ya. Lalu 12 itu sama dengan sisi samping atau X. Kemudian yang 5 itu sisi depan atau Y. Maka kita mencari R. Nah, ini semula belum tahu. Kita cari dulu. Tentukan dulu panjang sisi PR. PR atau sisi miring. Nah, pakai rumus yang pertama. PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah IR kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 144. 12 kuadrat itu 144. Lalu 5 kuadrat itu 25. Kemudian sama dengan akar dari 169 itu adalah 13.
Nah, sisi miringnya atau R-nya 13 sudah ada semua. X-nya 12, Y-nya 5, R-nya 13. Maka sin beta adalah sisi depan per sisi miring, berarti 5/13. Cos beta, sisi samping per sisi miring, 12/13. Tangen beta, sisi depan per sisi samping, 5/12. Misalkan ditanyakan yang kosekan beta, berarti kosekan beta adalah 13/5. Lalu sekan beta 13/12. Kotangen beta 12/5. Nah, beta. Jadi cara menulis beta seperti ini ya. Dari bawah. Seperti huruf B. Tapi ya dari bawah. Nah, ini. Nah, silakan kalian pelajari, dicatat. Bila ada pertanyaan silakan japri Bu Guru. Selamat belajar, Tuhan memberkati.